warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Priscilia Agustiana Habari dengan NIM D1B1241644. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah tentang pengaruh durasi tidur terhadap kesehatan tubuh dengan dosen pengampu Ibu Wadi Fatimah, SPD, MPD. Daftar isi termasuk yang pertama latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian, kelima kesimpulan, dan keenam yang terakhir adalah saran. Latar belakang. Semua makhluk hidup memerlukan istirahat setelah melakukan aktivitas atau kegiatan karena aktivitas tersebut menggunakan jaringan sel hidup, sehingga akan timbul kerusakan pada jaringan tersebut. Istirahat ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang dimaksud. Istirahat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, tidur dapat membuat tubuh menjadi lebih segar setelah melakukan aktivitas dalam satu hari. Selama tidur, tubuh mengganti sel-sel yang rusak dengan yang baru, dan limbah serta uap kotor yang terjadi pun dibuang. Tidur ini tidak hanya diperlukan oleh manusia dan hewan saja, tumbuhan-tumbuhan pun memerlukannya. Sebagai contoh, pada siang hari tumbuhan bunga matahari, daun-daun kelopaknya terbuka dan menutup kembali pada waktu senja menjelang malam hari. Dalam satu hari, setiap orang pasti tidur dalam waktu yang berbeda-beda. Ada orang yang tidur pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Durasi tidur juga berbeda-beda. Ada yang tidur selama 6-8 jam, 3-5 jam, dan 1 jam. Orang yang bekerja dengan menggunakan otak atau pikirannya memerlukan lebih banyak tidur dibandingkan dengan orang yang bekerja dengan fisiknya. Orang-orang yang lemah dan sakit-sakitan memerlukan lebih banyak tidur daripada orang sehat karena tubuh yang lemah dan karena sedang sakit diperlukan banyak istirahat. Tetapi orang tersebut dapat mengalami kurang tidur atau tidak tidur sama sekali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan durasi tidur dengan kesehatan fisik dan mengidentifikasi dampak positif dan negatif durasi tidur terhadap kesehatan tubuh. Kedua, untuk mengevaluasi dampak durasi tidur pada kesehatan mental dan memahami bagaimana durasi tidur mempengaruhi kesehatan mental. Yang ketiga, menentukan durasi tidur ideal untuk berbagai kelompok usia, memberikan rekomendasi berdasarkan data ilmiah tentang durasi tidur yang optimal untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Keempat, menyediakan informasi ilmiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga pola tidur yang sehat dan untuk meningkatkan kualitas tidur. Metode penelitian ini, dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan banyak membaca literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Untuk teknik pengumpulan datanya, penulis menyebarkan angket atau kuesioner kepada 50 remaja yang penulis pilih secara acak. Ada juga beberapa poinnya, yaitu yang pertama pendekatan penelitian, pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan, pengolahan referensi, dan validasi dan penelitian. Ini hasil dari kuesionernya yang sudah dibagikan. Dan ini penjelasannya. Pertanyaan pertama atau di angket kuesioner yang penulis sebarkan berada pada nomor 8. Mengenai responden termasuk orang yang sulit tidur atau tidak. Hanya 40% menjawab ya dan 60% menjawab tidak. Pada pertanyaan kedua atau ke-9 dalam angket kuesioner yang penulis sebarkan yaitu mengenai faktor yang membuat responden termasuk orang yang sulit tidur. Terdapat 11 faktor. Faktor pertama yaitu memikirkan masalah dijawab sebanyak 40%. Faktor kedua yaitu adanya tugas sekolah yang dijawab sebanyak 15%. Faktor ketiga yaitu kebiasaan sulit tidur yang untuk diubah yang dijawab sebanyak 5%. Terlalu lama tidur merupakan faktor keempat yang dijawab sebanyak 5%. Takut hantu yaitu faktor kelima yang dijawab sebanyak 5%. Tidur siang merupakan faktor keenam yang dijawab sejumlah 5%. Lalu pada faktor ketujuh yaitu belajar untuk tes dijawab sebanyak 5%. Kemudian pada faktor ke-8 yaitu tidak dapat diam
dijawab sebanyak 5%. Insomnia merupakan faktor ke-9, dijawab sebanyak 5%. Main game yaitu faktor ke-10, dijawab sebanyak 5%. Faktor yang terakhir atau faktor ke-11 yaitu ingin tempat untuk tidur nyaman dan jauh dari kebisingan, dijawab sebanyak 5%. Pertanyaan ketiga, pertanyaan ke-10 pada angka tertentu ingat yang penulis sebarkan mengenai faktor yang membuat responden termasuk orang yang mudah tidur terdapat 10 faktor. Faktor pertama itu dasarnya mudah untuk tidur, dijawab sebanyak 19%. Dalam merupakan faktor kedua, dijawab sejumlah 33%. Faktor ketiga mengantuk, dijawab sejumlah 6%. Lalu pada faktor keempat yaitu kurang tidur, dijawab sebanyak 3%. Ingin melupakan beban pikiran merupakan faktor kelima, dijawab sebanyak 3%. Kemudian pada faktor keenam yaitu stres, dijawab sejumlah 3%. Faktor ketujuh tidak ada beban pikiran, dijawab sebanyak 6%. Keempat untuk tidur merupakan faktor ke-8, dijawab sejumlah 19%. Faktor ke-9 yaitu ingin tidur, dijawab sebanyak 3%. Aktivitas yang terlalu padat merupakan faktor terakhir atau faktor ke-10, dijawab sebanyak 5%. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan berupa: yang pertama, durasi tidur berpengaruh pada kesehatan tubuh. Bila seseorang tidur selama 8-9 jam, berarti ia sudah memenuhi kriteria tidur yang ideal dan mendapatkan kesehatan tubuh yang maksimal. Yang kedua, kesehatan tubuh yang maksimal diperoleh jika durasi tidur sudah sama setiap hari. Yang ketiga, malam hari merupakan waktu yang terbaik karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan yang keempat, semakin tinggi usia seseorang, semakin sedikit durasi tidur yang ideal seseorang. Yang kelima, kondisi tubuh seseorang dapat mempengaruhi kebutuhan tidur orang tersebut. Yang saran dapat disampaikan oleh penulis kepada pembaca yaitu: yang pertama, tidur pada pukul 9 malam dengan lampu yang dimatikan, tidak ada cahaya sama sekali. Yang kedua, durasi tidur setiap hari sama agar kesehatan tubuh maksimal. Sekian dan terima kasih.